Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih. Kembali pagi ini kita mengucap syukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Mari siapkan hati kita sebelum mendengar pesan-pesan Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru, di mana pagi ini kami dapat menghirup udara yang segar dan menikmati setiap anugerah-Mu. Dan kami kembali mau mendengarkan pesan-pesan firman-Mu pagi ini, agar kami semakin mengerti kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tema renungan kita pagi ini adalah Tuhan sanggup membuka pintu. Firman Tuhan diambil dari Yesaya 60 ayat 5-11. Demikian firman Tuhan, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semua akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emas dibawanya serta untuk nama Tuhan Allahmu. Dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembok dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kehidupan ini ada saat di mana kita dihadapkan pada situasi yang sangat tidak enak. Apa saja yang kita kerjakan serasa tidak membuahkan hasil. Kita serasa mengalami jalan buntu di segala hal, seperti bangsa Israel yang menghadapi Laut Teberau yang serasa seperti jalan buntu. Pintu-pintu kehidupan seolah-olah tertutup. Pintu bisa berbicara tentang pintu berkat, keberhasilan, kesembuhan, pemulihan, kesempatan, dan sebagainya. Saudaraku, jika sampai hari ini kita menghadapi pintu-pintu yang tertutup, janganlah berkecil hati dan berputus asa. Ketok pintu hati Tuhan dengan seruan yang tidak hentinya. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya kuasa dan otoritas. Ada tertulis dalam kitab Wahyu 3 ayat 7. Apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Demikian juga di dalam Amsal menegaskan bahwa selalu ada masa depan dan harapan bagi orang yang takut akan Tuhan. Bukti orang yang takut akan Tuhan adalah hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Artinya, taat kepada Tuhan. Sekalipun situasi atau keadaan seperti yang tidak memungkinkan pintu itu terbuka, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Firman Tuhan mengatakan, pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup. Artinya, Tuhan sanggup membuka pintu bagi kita
di segala keadaan, di segala musim kehidupan. Dengan kata lain, berkat Tuhan tidak terpengaruh oleh situasi. Saudaraku, jika kita benar-benar hidup melekat kepada Tuhan dan tinggal di dalam firman-Nya, tidak ada yang perlu ditakutkan, dikhawatirkan dengan hidup ini. Sekalipun dunia penuh dengan gejolak dan berbagai krisis melanda, sekalipun banyak orang merancakan kejahatan terhadap kita, tapi jika Tuhan membuka pintu-pintu berkat bagi kita, tak ada kuasa manapun yang mampu menghalanginya. Mari saudaraku, memulai pagi ini kita mengandalkan Tuhan selalu di dalam menjalankan kehidupan kita. Maka pintu berkat pasti terbuka bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu. Engkau adalah Tuhan yang membuka pintu-pintu berkat dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus bimbinglah kami agar selalu mengandalkan Tuhan, sehingga kami semakin mengerti kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.